Ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Was Al-Qarni itu legenda tenan. Dia nggak pernah punya makanan, nggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisap. Terus yang nggak bisa ditiru lagi, dia ini ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Jadi cara madzhab dekne. Pakaian sing ra kena hisap sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisap. Dekne nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedekon. Mergo nak luweh ana hisape. Wis ngono, wani gitu. Oh, ora-ora, lane ora usah dadi wali, abot dadi wali. Nah, sebetulnya di formulir wali itu jauh ono pendaftarannya. Itu wali kan ono aktop, anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malah nih negara manakib waya anjab, waya aktop, waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaknya nopo tiflun. Kecil artinya kok cacilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Kok cacilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Wis pokoke dunia ora usah dipikir, wis ono sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali nopo? Tapi kowe daftar iku malah ra masuk. Wong cacilik kok seneng rondo. Jadi ya gak mungkin juga. Ora kok daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Caci lewu ora duwe napa? Jawa tadi nafsu. Terus kowe wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama, wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saenake dhewe tapi syaratnya mau ora oleh seneng napa? Jadi macam-macam. Lah Was Al-Qarni kelasé mun wali kutub, patoke bumi karena tadi dia itu saking takutnya bisa, tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi, beliau dalam konteks tertentu itu nggak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa di. Nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat, Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Lagi apa roh catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Malahnya dari Habib Salim Asyatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwih afdol timbang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dia ora pati nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li anna gulayas biru ala mungkarin ro'ah. Saya ulang lagi, li anna gulayas biru ala mungkarin ro'ah. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerungono tenan, awas kena keliru. Kalau balen malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama Isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur udah ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar sudah di wali, nak ulama kan kudu ngalim. Ruwet napa? Ruwet. Dada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jajam nak tepak ono sing yakin ke wali. Nek ora tepak darane wong edan kan pilihane padha tok. Nah niki rungokno tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon faqih, maka akan mengidolakan Nabi Musa. Yaitu adamu sobri li annahu la yasbiru an mungkarin roha. Kalau baleni malih, misalnya kita ngaji fikih. Hukume roh barang mungkar piye? Siji ngingkari. Fal yughayyiruhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah.
Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang mungkar. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye to dikandani kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabar. Paham kan? Paham kan lagi paham Rufin. Mun dhisik wis tau keliru mesti. Paham lah ya wong roh maksiat kok di apike ya ora sabar. Mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin. Ro'au dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena nggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mengenai wae kula mun janji panjenengan insyaallah wae nek urip kula mulang tafsir tak selingi fikih. Mergo fikih ngitunge eksak. Eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rungono kene awas nak salah neraka. Zaid teko ning Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir teko ning Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin muni ngene, nggih benar Ruhin kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sale 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah nyoba teh winara baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrem Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah sapa? Ruhin. Oh, boleh beri salam Ruhin Badr. Iku wong kasut tuh ini. Sampai cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu, karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini yang fikih ekstrim, saya ulang lagi ya. Iwa ibaratnya ten, padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Es pantau pasete tamu disuguhi sih. Mereka nak dicontohno iku mesti kita goblok ya. Misalnya ngeten. Ana kecelakaan ning dalan, misale Rukin namanya katokan cekak serokokan ngalor kidul ning ratan. Bariku ana wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus ki bareng kok delok tak kampinan sih. Napa? Rok kecelakaan kejet-kejet jadi tak kelabinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong kelintir Rukin toto-toto sih, ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja Rukin katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelabinan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham ya maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare, pun Pak kula warai, baru warai lagi kayak notek, baru warai lagi kokonadus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwun kangkang sing ngaji kalau teng mriki nek ana wong kafir masuk Islam, masuk ketemu nang Malioboro ya syahadat nang Malioboro. Paham nggih? Ketemu ning Sarkem nggih syahadat nang Sarkem saat itu juga. Nggih. Saat itu soal kok ana prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid atau itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya? Soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu nggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Misalnya wonten tiyang biasa kujian ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus kepengin tobat. Jam 2 teko ning Ruhin, sak waline teko, Pak Ruhin kula kepengin anak kula jenengan kawekno ngeten. Bukan kudu jawab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap dereng gadah dhuwit seminggu malih mboten kedah sakniki.
Karena kalau nggak dikawekno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu juga. Lah soal dekne nentang kula ki nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus. Kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan pokoke kawin saiki. Iku urusan prosesi kok. Ya mon, nurut Gus. Ya kudu nurut. Karena tadi, saiki misalnya jam 0 itu mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nek saiki ra mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parah kan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mengenai fakir saya ekstrim nganggo eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan. Uang apa kentir banjir atau kecelakaan yang dalam. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal, apa saat itu juga kamu tolong? Nah misalnya kelambine Rugen pas beliau orang kecelakaan, noto kelambi C, kausan C, terus amit C, amit gitu. Saya umam kebakaran, mosok etika dijogo. Ngapunten Kang Mustofa, badhe nyuwun tulung, nganggur mboten. Apa? Iki kampunten nggih ganggu. Kalau kebakaran wis nak mati kabeh sama mamu. Ya kudu ae elek iki omah kobong, wis kudu langsung